Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang batu akik dan jejak spiritual para ulama. Sejak zaman dahulu, batu akik bukan sekadar perhiasan yang melekat di jari para leluhur Nusantara. Dalam setiap lapisannya yang mengkilap, tersimpan jejak panjang perjalanan spiritual, keyakinan, dan kearifan lokal. Bagi kalangan ulama, kiai, hingga para wali, batu akik seringkali dianggap bukan hanya hiasan, melainkan wasilah perantara di zikir, tafakur, bahkan penjaga batin dalam menempuh jalan tirakat dan penyucian diri. Di balik tradisi ini, ada keyakinan bahwa beberapa jenis batu pilihan mengandung energi alami yang selaras dengan niat suci penggunanya. Sebagian diwariskan turun-temurun dalam lingkungan pesantren, sebagian lain datang dari tanah suci Yaman, Persia, hingga India, membawa aura ketenangan, kekuatan batin, serta ketajaman basyiroh, mata hati yang jernih menatap hakikat kehidupan. Namun perlu ditekankan, bagi para ulama sejati, kekuatan sejati tidak terletak pada batu itu sendiri, melainkan pada niat, doa, dan ketakwaan kepada Sang Khalik. Batu hanyalah simbol, pengingat, dan sarana untuk menyatukan diri dalam dzikir yang khusyuk. Ia menjadi cerminan sikap hidup yang penuh kesederhanaan, kesabaran, serta keterhubungan jiwa dengan alam dan penciptanya. Dalam penjelasan berikut ini, akan diuraikan secara rinci beberapa batu akik yang secara turun-temurun dikenal dan digunakan oleh para ulama, baik di Nusantara maupun di dunia Islam, lengkap dengan makna, asal-usul budaya, serta pengaruhnya dalam tradisi keilmuan dan ketakwaan. Setiap batu membawa kisah, setiap kilau mengandung pelajaran. Sebab dalam dunia spiritual, tak ada yang hadir tanpa maksud dan hikmah. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Pertama, batu akik Yaman Wulung. Asal, dataran tinggi Yaman, khususnya kota Najran dan Sana'a. Batu Yaman Wulung di kalangan ulama berkaitan dengan kepercayaan bahwa batu ini memiliki kekuatan spiritual dan khasiat tertentu, meskipun tidak ada dasar ilmiah yang mendukungnya. Beberapa ulama meyakini batu ini dapat memberikan perlindungan dari energi negatif, meningkatkan karisma, dan membawa keberuntungan. Namun, perlu ditekankan bahwa keyakinan ini bersifat mitos dan tidak memiliki dasar dalam ajaran agama. Ciri fisik batu ini adalah berwarna merah kecoklatan, hitam pekat. Kadang tembus cahaya di bawah lampu. Permukaannya halus dan mengkilap. Makna dan budaya di kalangan ulama. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan memakai cincin akik dari Yaman, disebut akik. Di kalangan ulama Timur Tengah dan Indonesia, akik ini dipakai sebagai pengingat diri untuk tawadhu, rendah hati dan zuhud menjauhi dunia. Banyak ulama pesantren tua di Jawa yang memakai batu ini untuk wasilah zikir panjang atau tirakat malam. Dianggap batu sunnah karena berhubungan langsung dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, batu Zamrud. Batu ini berasal dari Kolombia, Zambia, Afghanistan. Batu Zamrud dalam kalangan ulama, terutama dalam konteks perhiasan dan penggunaannya, umumnya berkaitan dengan nilai simbolis dan kepercayaan akan keberuntungan serta perlindungan. Meskipun tidak ada dalil kuat dalam ajaran Islam yang secara khusus membahas khasiat mistis batu Zamrud, beberapa ulama memberikan pandangan terkait penggunaannya sebagai perhiasan. Ciri fisik batu akik ini berwarna hijau tua, bening, atau sedikit keruh. Tekstur lembut dibandingkan batu keras lainnya. Makna dan budaya di kalangan ulama melambangkan kesejukan hati, kejernihan pikiran, serta keteguhan niat. Dikenal di kalangan sufi sebagai batu untuk ketenangan spiritual saat tafakur atau khalwat. Sebagian ulama tarekat memakai zamrud untuk meditasi dan memperdalam rasa cinta kepada Allah. Dalam budaya Jawa, zamrud diidentikan dengan energi keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ketiga, batu kecubung atau amethyst. Batu ini berasal dari Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Brasil serta Afrika. Batu kecubung di kalangan ulama berkaitan dengan kepercayaan bahwa batu ini dapat membawa ketenangan, mengendalikan amarah, dan menenteramkan batin, serta dipercaya dapat mencegah racun. Selain itu, batu kecubung, terutama yang berwarna ungu tua,
Diyakini disukai oleh alim ulama dan orang yang ahli beribadah. Ciri fisik batu ini berwarna ungu muda hingga tua, bening dan memancarkan kilau lembut. Makna dan budaya di kalangan ulama. Diyakini batu ini membawa ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari was-was syaitan. Ulama yang kerap tirakat atau qiyamul lail atau ibadah malam, suka memakai kecubung untuk membantu konsentrasi dan dizikir khusyuk. Di pesantren tua, dipercaya membantu memperkuat daya ingat santri penghafal Al-Quran. Menjadi simbol batu peneduh batin bagi guru-guru ngaji sepuh di Jawa Barat dan Banten. Keempat, batu pirus atau turquoise. Batu ini berasal dari Iran dan Tibet. Ciri fisik batu ini berwarna biru cerah atau biru kehijauan. Sering muncul pola urat-urat hitam atau coklat. Batu pirus di kalangan ulama tidak terlepas dari nilai spiritual dan simbolis yang terkandung di dalamnya. Batu pirus, dalam pandangan ulama, bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kesederhanaan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah. Beberapa ulama meyakini batu ini dapat memberikan perlindungan dari energi negatif, membantu memperkuat doa, dan bahkan menarik rezeki. Makna dan budaya di kalangan ulama. Di Timur Tengah dan Iran, dipercaya melindungi dari sihir, fitnah, dan kejahatan mata jahat. Para ulama sufi dan wali memakai pirus sebagai perlindungan gaib, serta simbol keberanian dalam menyampaikan dakwah. Di Jawa, pirus dipakai para kiai sepuh sebagai batu penolak bala, khususnya dari niat buruk orang lain. Tradisi pesantren lama menyebut pirus sebagai batu pembuka jalan dakwah. Kelima, batu giok atau jade. Batu ini berasal dari Myanmar, Cina. Ciri fisik batu ini berwarna hijau lembut hingga hijau tua. Dingin saat disentuh, permukaan licin. Dalam kalangan ulama, batu giok lebih berkaitan dengan kepercayaan terhadap keberkahannya daripada khasiat medis yang diklaim secara luas. Meskipun ada anggapan bahwa batu giok dapat membawa keberuntungan, energi positif, atau perlindungan dalam Islam, keyakinan semacam itu dianggap sebagai bentuk syirik jika berlebihan. Ulama menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan benda-benda seperti batu giok hanyalah perantara, bukan penyebab utama. Makna dan budaya di kalangan ulama. Dalam budaya Cina dan Dayak Kalimantan, giok adalah batu penyeimbang energi tubuh. Beberapa ulama Kalimantan dan Sumatera Barat memakainya untuk meningkatkan kesehatan lahiriah agar kuat dalam ibadah panjang, seperti tirakat, wirid, puasa sunnah. Giok dipercaya menstabilkan emosi, cocok untuk ulama yang memimpin umat agar tetap sabar dan bijaksana. Keenam, batu badar besi. Batu ini berasal dari Indonesia, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Ciri fisik batu ini berwarna hitam keperakan, berat, kadang menarik magnet. Batu badar besi di kalangan ulama umumnya berkaitan dengan kekuatan spiritual dan perlindungan. Beberapa ulama meyakini batu ini memiliki energi positif yang dapat menangkal energi negatif, serangan gaib, atau bahkan mendatangkan keberkahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah kepercayaan yang bersifat spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah. Makna dan budaya di kalangan ulama. Dipakai sebagai batu benteng diri secara batiniah. Para kiai dan guru tarekat di Jawa memakai badar besi untuk melawan gangguan gaib saat bertirakat atau melaksanakan ruqyah. Dianggap sebagai batu penolak santet dan sihir, juga digunakan oleh pendekar pesantren untuk kekuatan batin. Di Jawa Tengah, badar besi diyakini batu pangreksa penjaga diri untuk pemimpin spiritual. Ketujuh, batu mata kucing atau cat's eye. Batu ini berasal dari Sri Lanka dan India. Ciri fisik batu ini berwarna abu-abu kehijauan atau kuning, ada garis cahaya di tengah menyerupai mata kucing. Dalam pandangan sebagian ulama, batu mata kucing atau batu akik mata kucing tidak memiliki dasar keagamaan yang kuat dan kepercayaan pada khasiatnya dianggap sebagai mitos atau tahayul. Sebagian ulama menekankan bahwa kekuatan dan keberkahan hanya datang dari Allah, dan tidak ada benda mati yang memiliki kekuatan gaib atau dapat mendatangkan manfaat secara otomatis. Makna dan budaya di kalangan ulama. Simbol ketajaman batin bagi ulama yang suka tafakur panjang.
Di pesantren-pesantren tua, dipercaya memperkuat firasat kiai sepuh terhadap murid dan tamu. Beberapa ulama tasawuf memakai mata kucing untuk melatih ketajaman rasa saat halwat atau menyendiri. Dalam budaya India dan Tibet, diyakini memperkuat indera keenam. Masuk ke budaya sufistik Nusantara, sebagai pembuka mata hati. Pesantren-pesantren kuno di Jawa Timur dan Jawa Barat, ulama memakai batu akik sebagai wasilah spiritual, tapi tetap menekankan tauhid murni. Hanya Allah lah pelindung sejati. Kalangan tarekat, batu akik dianggap alat bantu dalam riyadhah atau latihan spiritual, bukan sumber kekuatan. Tradisi Banten dan Cirebon, batu akik diwariskan antar guru murid sebagai simbol ijazah ilmu hikmah. Ulama Timur Tengah, beberapa tarekat sufi Mesir, Yaman, dan Iran juga menggunakan batu tertentu dalam ritual dzikir. Perlu diingat bahwa meskipun banyak kepercayaan dan tradisi terkait khasiat mistis batu akik, penting untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang benar. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib batu akik yang berlebihan dapat mengarah pada kesyirikan. Kekuatan sejati berasal dari Allah SWT, dan batu akik hanyalah perantara atau simbol yang dapat membantu dalam meningkatkan spiritualitas. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin.